もう一度聞きます。そこで何をしているんですか？なるほど。騒ぎのわけはこれか。はじめまして、ハンタースギルドの代表、チェ・ジョンインと申します。絶対に俺の家族に近づくな。お前のために言っておく。死んでも俺の目から逃れられないと思え。 Dan di episode kali ini kita diperlihatkan Sung Jinwoo yang sudah keluar dari kastil iblis mengatakan, aku sudah dapat 2 bahan untuk membuat eliksir kehidupan. Dan hanya butuh 1 lagi, yaitu darah Raja Iblis yang telah disucikan. 命の神髄の素材のうち2つまでが揃った。残るはあと1つ。浄化された悪魔王の血のみ。Untuk mendapatkannya, dia memerlukan persiapan. Karena dia yang pergi ke kastil iblis. Levelnya pun sekarang meningkat pesat. Namun, peringkat resminya masih di peringkat E. Dia pun mengatakan, meski levelku terus naik, karena aku peringkat E, aku tidak akan bisa mengikuti raid berperingkat tinggi. Dan ya, dia ingin menghentikan sandiwara konyol ini. Karena mustahil baginya untuk terus menyembunyikan kekuatannya. Jinwoo pun memutuskan untuk memeriksa ulang peringkat hunternya. くだらない演技はもうやめよう。どうせ隠し通せるものでもない。ハンターランクの最審査を受ける。 Scene berpindah di gedung pemeriksaan rank hunter. Terlihat manajer Kyun yang sedang mencari dan mengamati hunter-hunter di sana yang berbakat. Seketika dia pun terkejut dengan seseorang yang telah datang. Dia pun langsung menghubungi ketua Guild White Tiger, lalu mengatakan, halo, dia datang. Hunter Sung Jinwoo, dia datang. Ingin memeriksa ulang peringkatnya. Baek Hyun-ho pun segera akan datang ke sana. Jinwoo yang telah datang kemudian diarahkan oleh pegawai di sana. Terlihat Jinwoo dan hunter lainnya yang sedang menunggu giliran untuk diperiksa ranknya. Seorang hunter mengatakan, tidak perlu setegang itu. Konon, proses penilaiannya sangat sederhana. Hunter lainnya pun mengatakan, aku harus dapat peringkat hunter untuk mendapatkan uang. Lalu, dengan itu aku akan kembali bersama istri dan anakku. Lalu hunter yang pertama mengatakan, lihatlah di sana. Kalau peringkatmu D ke atas, orang-orang dari guild di sana akan merekrutmu. Tenang saja, selama bukan peringkat E, kamu bisa mencari uang. Jinwoo yang mendengar itu bergumam dalam hatinya mengatakan, selama bukan peringkat E ya. Sung Jinwoo pun dipanggil untuk giliran pemeriksaan selanjutnya. Petugas di sana meminta untuk menyebutkan namanya. Sung Jinwoo pun menyebutkan namanya. Kemudian petugas itu pun berkata, pemeriksaan ulang ya. Lalu, nyuruh Jinwoo untuk meletakkan tangannya di atas kristal hitam dan menunggu sebentar. Setelah meletakkan tangannya di kristal hitam itu pun seketika bergejolak. Di sisi lain, petugas yang keheranan di mana detektor di sana menunjukkan status error dan meminta Jinwoo untuk mengulanginya lagi. Namun, detektor tetap menunjukkan status error. Manajer petugas itu pun datang mengatakan, ada apa? Petugas pun mengatakan, aku tidak bisa mengukur meski sudah dicoba berulang kali. Manajer yang melihat ke alat detektor pun terkejut mengatakan, ini bukan malah fungsi dari mesinnya. Ia menunjukkan status tidak bisa dihitung. Petugas yang terkejut mengatakan, maksud manajer? Manajer pun menjawab, ya, kalau jumlah mana pria itu melampaui jumlah mana yang bisa dihitung mesin ini. Petugas berkata, kalau begitu, manajer pun memvalidasi. Ya, dia orang ke-10 di negara ini yang memiliki peringkat S.
それじゃあ。そうだ。この人はこの国で10人目の S 級だ。Di luar gedung pemeriksaan, diperlihatkan ada Wu Jinchul yang sedang bersama Choi Jong-in. Choi Jong-in mengatakan, aku sudah dengar perihal Red Gate itu. Konon, ada orang luar yang mengikuti Red Gate Guild White Tiger dan mengalahkan bos di dalam dungeonnya. Siapa dia? Wu Jinchul menjawab, hari itu aku ada di sana. Sayangnya aku tidak berjaga sampai akhir. Kemudian Choi Jong-in merasakan kalau ada keributan di area lobi. Wu Jinchul menanggapi, mengatakan, pasti keributan orang-orang yang memeriksa jumlah mana. Biar aku periksa. Choi Jong-in pun yang penasaran dan dirinya ingin ikut. 見てきます。僕も行きましょう。何の騒ぎか気になるので。Terlihat di dalam gedung semua orang menjadi terkejut mengatakan, tidak bisa dihitung. Serius, ternyata status seperti itu benar-benar ada. Aku baru lihat, tentu saja. Ini baru terjadi 9 kali, berarti dia yang ke-10 di negara ini. Manajer Kyun pun bergumam dalam hatinya, mengatakan seperti yang manajer An duga. Terlihat setelah itu orang-orang di sana pun dibuat terkejut kembali dengan datangnya hunter lain mengatakan, "Hei, dia Presiden Hunter Guild, Choi Jong-in." Jinwoo yang juga melihatnya bergumam dalam hatinya mengatakan, orang itu ya. Hunter yang disebut senjata pamungkas sekaligus pengguna sihir api terbaik. Julukanku berasal dari sana. Choi Jong-in yang bisa melihat aura dari Jinwoo bergumam dalam hatinya mengatakan, dialah penyebab keributan ini. なるほど。騒ぎのわけはこれか。Dia pun langsung memperkenalkan dirinya dan ingin Jinwoo untuk bergabung di guildnya. Namun, Jinwoo sambil berjalan menjawab, maaf, aku buru-buru. もしよろしければこの後少しお時間を。すみませんが急ぐので。Orang-orang yang melihat itu mengatakan tidak mungkin. Presiden Choi ditolak. Choi Jong-in yang merasa dirinya diabaikan, mengatakan sambil tersenyum. Manajer Wu, aku mengenalkan diri sebagai Choi Jong-in dari Hunter Guild kan? Jinchul menjawab, ya, tidak salah lagi. Lalu Choi Jong-in bergumam dalam hatinya mengatakan, sepertinya aku terlalu percaya diri. Ya, dia sudah menghilang ya. Bahkan tanpa suara. Mungkinkah dia tipe assassin? 音もなく消えてしまいましたね。暗殺系でしょうか。Dirinya pun terkejut dengan Baek Hyun-ho yang telah datang. Bergumam dalam hatinya mengatakan, ternyata begitu ya. Gedung White Tiger berada jauh dari sini, namun dia berlari hingga terengah-engah. Itu artinya, pria tadi cukup berharga untuk itu. Ketemu, dia orang luar yang menyelesaikan Red Gate. Scene berpindah di sebuah rumah sakit, terlihat Jinwoo yang sedang menjenguk ibunya, bergumam dalam hatinya, mengatakan, padahal wajahnya terlihat bisa bangun kapan saja. Tolong tunggu sebentar lagi, ibu. Ternyata, Wu Jinchul yang tahu keberadaan Jinwoo di rumah sakit, dia menunggu Jinwoo di luar kamar ibunya, mengatakan, berkatmu aku sadar kalau mataku agak bermasalah. Tugas kami, Departemen Pengawas, adalah mengawasi hunter dan menghukum mereka yang melakukan tindak kriminal. Aku kira mataku cukup jeli untuk menilai seseorang. Aku menjadi target pengawasanmu, ya, tapi bukan sebagai kriminal. Departemen Pengawas adalah satu-satunya departemen yang mampu mengatur para hunter. Akan tetapi, kami tidak berkutik di hadapan peringkat S. Ada orang yang ingin menemui Hunter Sung. Terlihatlah ada seorang yang datang yang membuat Jinwoo terkejut. Orang itu pun memberikan salam mengatakan, aku ketua Serikat Hunter Gogunhe. はじめまして。ハンター協会会長のゴ・ゴンヒと申します。
Jin pun berpindah ke tempat pertemuan di mana Gokunhei mengatakan, pertama-tama, selamat atas kenaikan peringkat S-nya. Pemeriksaan ulang itu tidak sepenting itu. Saat status seperti itu muncul, kamu adalah peringkat S. Jinwoo yang menanggapi, mengatakan, kalau begitu, kenapa? Gokunhei menjawab, mengatakan, kenapa menyiapkan pemeriksaan ulang? Itu hanya periode kelonggaran, agar kami dapat bertemu orang-orang sepertimu. Dibandingkan skala kami yang besar, jumlah hunter berbakat kami hanya sedikit. Kebanyakan orang lebih tertarik pada pendapatan dan prestasi guild-guild besar. Manajerku di sini adalah hunter kelas atas, tapi dia tetap berada di peringkat A. Aku akan langsung ke topik utama. Aku ingin kamu menjadi sekutu kami. Aku akan memberikan posisi penting di serikat. Jinwoo yang kaget mendengar tawaran itu mengatakan, kenapa sampai sebegitunya? Gokunhei pun menjawab, orang yang menyokong negara saat ini bukanlah pemerintah, melainkan hunter yang melindungi warga dari monster. Lalu kekuatan ini berpusat pada 5 guild besar. Saat ini 4-5 naga ini berusaha mempertahankan keseimbangan. Namun keseimbangan itu akan hancur saat kamu bergabung ke salah satunya. Serikat Hunter harus menjadi kekuatan ke-6 di negara ini untuk menyeimbangkan kekuatan ini. Jinwoo pun mengatakan, jadi kamu mengundangku bergabung. Gokunhei pun menjawab, mengatakan, kamu memiliki kekuatan untuk itu. Lalu suatu hari nanti, bagaimana? Jinwoo yang memikirkan tawaran itu pun bergumam dalam hatinya mengatakan, bukan tawaran yang buruk. Posisi dalam serikat hunter sama dengan jaminan kesuksesan. Bukan hanya pemerintah dan awak media. Mungkin tidak ada pihak yang berada di luar pengaruh ketua Go. Selain itu, dia juga hunter yang luar biasa. Hunter peringkat S pertama di negara ini. Jumlah mana di luar akal dan bentuk tubuh yang tak terlihat seperti umur 80 tahun. 圧倒的な魔力量と80を過ぎたとは思えない体格。 Meski sudah pensiun, dia setara denganku. Yang susah payah meningkatkan level bisa berubah. Kalau menerima tawaran ini, hidupanku akan... Gokunhei yang melihat Jinwoo terdiam mengatakan Hunter Sung. Dan ternyata Jinwoo menolak ajakannya. Gokunhei yang mendengar penolakan itu pun bergumam dalam hatinya mengatakan, pada akhirnya, uang ya. Jinwoo pun mengatakan, aku ingin bertarung. Gokunhei yang kaget mendengar itu mengatakan, maksudmu bertarung melawan monster? Jinwoo pun menjawab mengatakan, aku merasa kalau aku lebih cocok di dalam dungeon. Gokunhei pun syok bergumam dalam hatinya mengatakan, sulit dipercaya. Matanya tidak berbohong. Kapan terakhir kali aku merasakan sensasi ini? Rupanya jantungku masih bisa berbunyi seperti ini. Andai saja aku lebih muda 10 atau 20 tahun, aku akan pergi bersama muda-mudi sepertinya. Lalu dia pun memahami keputusan Jinwoo mengatakan, aku paham. Aku tidak akan memaksa. Jinwoo pun segera akan pergi karena adiknya yang sendirian di rumah. Dia pun permisi untuk pulang. Ketua Gokunhei pun tak luput mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo karena mau meluangkan waktunya. では、妹が家で一人なので、そろそろ失礼します。貴重な時間をありがとうございました。 Sambil melihat Jinwoo pergi, Gokunhei pun mengatakan kepada Jinchul saat mengetahui healer peringkat S pun tak bisa menyembuhkan penuaan. Kamu tahu seberapa putus asanya aku. Kemudian dia meminta untuk membatalkan semua jadwalnya setelah ini dan dia tidak ingin diganggu. Jinwoo yang berjalan pulang bergumam dalam hatinya mengatakan, serikat biasanya bertugas di dungeon peringkat D sampai E. Aku ingin segera meningkatkan level dan menyembuhkan ibu secepatnya. Aku tidak ingin diam saja karena aku masih bisa berkembang. 母さんを治さなければならない。立ち止まってなんていられない。俺は成長し続けられるから。 Shin pun beralih di sebuah rumah sakit di Amerika.
Terlihat keadaan Huang Dongsu yang penuh dengan perban dan wajah yang babak belur. Kemudian ditanyakanlah oleh wakil direktur di sana, mengatakan, pria bernama Sung Ilwan, apa dia benar-benar monster? Huang Dongsu pun mengatakan, apa dia terlihat seperti manusia di matamu? Tidak salah lagi, dia seekor monster. Wakil direktur itu pun mengerti lalu pergi. Huang Dongsu yang kesal flashback ke kejadian yang terjadi di mana dirinya dikalahkan oleh Sung Ilwan. 絶対に俺の家族に近づくな。お前のために言っておく。死んでも俺の目から逃れられないと。 Karena merasa dirinya diancam, dia yang tahu kemana perginya Sung Ilwan, dia pun berniat balas dendam dengan menggunakan sebuah artefak. Menyambung soal artefak, Jinwoo yang sedang mencari artefak pun mengatakan, アーティファクト、直訳すれば人工異物のことだが、ハンター界においては熟練の職人でも作り出すことのできない上級装備のことを指す。 dia yang sedang mencari artefak untuk perlengkapan menyelesaikan kastil iblis pun mengeluh dengan mahalnya harga-harga artefak di situs online. Dan dia memutuskan untuk menjual bola ketamakan yang pasti nanti harganya sangat mahal. 貪欲の玉は譲渡可能。売ることはできそうだ。 Namun masalahnya, benda ini berada di tangannya yang hanya peringkat S saja, dan pasti akan ditanyakan soal asal-usulnya. Dia pun berpikir untuk supaya bisa masuk gate peringkat A, supaya mendapatkan alibinya. Akhirnya dia pun menemukan caranya untuk bisa masuk ke gate peringkat A, yaitu dengan menjadi penambang di raid anggota Hunter Guild. E級の俺がそんな上級レイドに入れるわけないし。募集してるとこあるじゃん。 Sampainya di lokasi gate, Jinwoo ditanyakan oleh ketua penambang soal rank, nama, dan tipenya. Jinwoo bergumam dalam hatinya mengatakan, raid skala besar untuk dungeon peringkat tinggi memerlukan pembagian pekerjaan unit penyerangan, mengalahkan monster, tim penambang yang menambang kristal mana dari dungeon, perlu banyak tenaga kerja. Tapi untungnya sangatlah besar. Saat ini, di dalam sana, diperlihatkanlah Choi Jong-in yang menyuruh rekan-rekannya mundur. Dia pun mengeluarkan sihir apinya. Setelah itu dia menyuruh rekan-rekan tankernya menahan serangan api yang berbalik ke arah mereka. Dan terlihat monster-monster yang sudah dengan mudah dikalahkan. Lalu Choi Jong-in mengatakan, Nona yang hidungnya sensitif, mohon berhati-hati dengan bau daging yang terbakar. Unit penyerangan pun keluar. Jinwoo yang melihat itu bergumam dalam hatinya mengatakan, mereka sudah mengalahkan semua selain bos dungeon. Aku merasakan aura yang kuat saat berpapasan kemarin. Tapi bisa keluar gate peringkat A tanpa korban luka. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian kedua penambang mengatakan, oh, dia datang. Wakil pemimpin Hunters. Jinwoo pun bergumam dalam hatinya mengatakan, dia ya, wakil Duit Master Hunter. Hunter peringkat S ke-9 dalam negeri. Putri penari, Cha Hai-in. 副ギルドマスターにして、国内9人目の S 級ハンター。舞姫、チャヘイン。凄まじいな。 Di dunia ini ada berapa banyak orang yang mampu mengeluarkan aura seperti itu. Sesuai dugaanku, intuisinya sangatlah tajam. 何かしら今の強い気配。気のせい。ゴー会長がお見えになったのかと思ったけど。 Akhirnya tim penambang pun masuk gate untuk mengangkut kristal mana. Jinwoo yang masuk bergumam dalam hatinya mengatakan, gelombang mana yang mengalir dalam dungeon ini berasal dari bos dungeon peringkat A ya. Monster yang lebih kuat dari Vulkan dan Mitos di kastil iblis. Aku ingin mencobanya.
seberapa kuat bos peringkat A. Kemudian para penambang di sana mengatakan, sudah dengar, anak baru hari ini berperingkat E. Peringkat E? Serius? Ketua tim kerasukan apa 今日 sih? 入った新入り E 級らしい。 E 級マジか。チーム長何考えてんだ。 Jinwoo yang mendengar obrolan itu bergumam dalam hatinya mengatakan, kemanapun peringkat E pergi, perlakuannya pasti seperti ini. Toh, aku tidak akan lama di sini. Terlihat Jinwoo yang menabrak seseorang. Seorang itu pun mengatakan, cepat maju. Jalannya sempit, kalau banyak bengong. Namun, hanya dengan sekali lirikan tajam Jinwoo, orang itu pun ketakutan mengatakan, tidak jadi, silakan maju kapanpun kamu ほら mau. ほら、さっさと進みましょうよ。道が狭いのに、バーッとされてゃ。いや、ご自分のペースでどうぞ。Anak itu, apa benar-benar peringkat E? Terlihat Jinwoo yang sedang bekerja dengan melepas bajunya. Membuat heran penambang lainnya mengatakan, Ketua, apa dia benar-benar peringkat E? Kuotanya di luar nalar. Sung itu pasti pekerja yang Tuhan berikan untuk kita. Jam makan siang pun telah tiba. Ketua menyuruh semuanya untuk makan dulu. Sung yang diajak dia pun menolak beralasan karena sedang tanggung. Lihat semuanya sudah pergi, dia pun dengan antusiasnya langsung berlari, bergumam dalam hatinya mengatakan, akhirnya aku seorang diri. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kebebasan selama 1 jam. Aku ingin ngintip sebentar. やっと一人になれた。このチャンスを逃すわけにはいかない。約1時間の自由。少しだけ見てこよう。 Sampailah dia di depan ruangan bosnya mengatakan, memang kelihatannya lebih kuat dari mitos, tapi akal sehat ini melarangku mengalahkan bos. Kalau aku kalahkan, gate akan tertutup, dan Hunters akan mengalami kerugian besar. Meski begitu, kalau hanya aku mengganggu sedikit, tiba-tiba ada seorang yang datang それ mengatakan, でもちょっとつついてみるくらいなら。そこで何をしているんですか？ Jinwoo yang sudah siap-siap melesat pun terkejut. Ternyata, di belakangnya sudah ada Hunter Cha. Kemudian mengatakan kembali, kamu sedang apa di situ? もう一度聞きます。そこで何をしているんですか？ Tiba-tiba, episode kali ini pun berakhir. Oke, kita lanjutkan ketika episode barunya telah keluar. Sekian dan terima kasih yang sudah hadir.